Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan, semoga saja sampai pada kesempatan kali ini anak-anakku semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan apabila terpaksa harus bepergian. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daring tentang elektrolisis. Pada daring sebelumnya sudah kita bahas tentang elektrolisis, yaitu dengan elektrolisis elektrolit dengan elektroda inert, yaitu karbon atau platina ya. Ini pada daring kemarin. Nah, pada daring kali ini kita akan membahas elektrolisis elektrolit dengan elektroda bukan inert. Jadi selain C atau PT. Kalau yang kemarin adalah inert, ini saya tebali lagi, inert, maka pada kali ini adalah selain atau bukan inert ya, bukan inert, yaitu selain C atau PT. Nah, bagaimana aturan reaksi di katoda dan anoda kalau elektrodanya bukan inert? Aturan reaksi di katoda itu sama dengan aturan reaksi di katoda dengan elektroda inert. Jadi kalau aturan di katoda elektroda bukan inert dan inert itu aturannya adalah sama. Apa aturannya? Kita ingatkan kembali. Aturan yang pertama, jika larutan mengandung ion logam alkali tanah, aluminium dan Mn, maka anion-anion tersebut tidak mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah H2O. Yang kedua, jika larutan mengandung ion H+, direduksi menjadi H2. Jika larutan mengandung anion atau ion logam yang lain, kation logam yang lain seperti Zn, Ag dan Cr, direduksi menjadi logamnya. Nah, itulah aturan yang di katoda. Ini baik inert maupun bukan inert adalah sama. Nah, yang beda adalah aturan di anoda. Kalau pada elektroda inert, aturan di anoda, ini kemarin saya mengingatkan kembali, aturan di anoda, jika larutan mengandung anion yang mengikat O seperti SO4, NO3, PO4 dan seterusnya, maka anion tersebut tidak mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah H2O. Jika larutan mengandung anion OH-, dioksidasi menjadi H2 dan H2O dan O2. Jika larutan mengandung anion halida, dioksidasi menjadi halogennya. Ini kalau elektrodanya inert. Sedangkan kalau elektrodanya bukan inert, aturan di anoda, elektrodanya dioksidasi menjadi ionnya. Hanya itu tok. Elektrodanya dioksidasi menjadi ionnya. Contoh, saya akan membuat contoh yang sama ya. Nanti yang beda hanya elektrodanya saja. Tentukan hasil elektrolisis di katoda dan di anoda jika elektrolit berikut di elektrolisis. Yang pertama, larutan Ki dielektrolisis dengan karbon. Karbon saya lingkari. Karbon berarti inert dan wujudnya adalah larutan. Saya garis bawahi. Maka jawabnya bahwa Ki ini akan terion menghasilkan K plus imin. Nah, karena kationnya adalah K plus sesuai dengan aturan, ini adalah logam alkali, maka tidak mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah air, yaitu 2H2O akan direduksi plus 2E menghasilkan H2 plus 2OH-. Nah, ini untuk reaksi di katoda. Sedangkan reaksi di anoda masih seperti kemarin, karena elektrodanya C berarti inert, maka anionnya yaitu imin akan dioksidasi menjadi halogennya. Berarti 2I- menjadi I2 plus 2E. Itu kalau elektrodanya inert. Nah, sekarang bagaimana kalau elektrodanya bukan inert? Dilihat
saya lingkari elektrodanya Fe dan wujudnya sama-sama larutan. Ya, maka sama, jawabnya adalah Ki terion menghasilkan K+ plus I min. Sedangkan reaksi di katoda aturannya sama dengan iners, berarti sama, yaitu air yang tereduksi adalah air 2H2O plus 2E akan dihasilkan H2 plus 2OH min. Nah, yang berbeda adalah di anoda. Di anoda elektrodanya dioksidasi menjadi ion yang elektrodanya Fe, berarti Fe dioksidasi menjadi ionnya Fe2 plus 2 elektron. Anda bandingkan reaksi di anoda pada reaksi elektroda C dengan anoda pada elektroda Fe. Yang beda hanya di anoda, katodanya adalah sama. Oke. Contoh yang berikutnya. Leburan BaCl2 dielektrolisis dengan PT. PT berarti iners, wujudnya leburan. Oke. Maka jawabnya masih sama. BaCl2 berarti terion menghasilkan Ba2 plus 2Cl min. Ba berarti golongan alkali tanah. Alkali tanah berarti tidak mengalami reduksi. Ya, yang tereduksi adalah apa? H2O. Itu kalau wujudnya larutan. Tapi karena ini wujudnya leburan, maka tidak ada airnya. Karena tidak ada airnya, ya terpaksa Ba akan mengalami reduksi. Jadi Ba2 plus 2E dihasilkan Ba. Ya. Kenapa kok tereduksi? Karena tidak ada airnya, kan begitu. Nah, reaksi di anoda bagaimana? Masih seperti kemarin. Berarti 2Cl min anionnya akan mengalami oksidasi menghasilkan Cl2 plus 2E. Nah, sekarang bandingkan dengan elektrodanya Zn. Nah, Zn berarti bukan iners dan wujudnya sama, sama-sama leburan. Maka reaksi yang terjadi di katoda ya sama. Jadi BaCl2 terion menghasilkan Ba2 plus 2Cl min. Reaksi di katodanya sama, yaitu Ba2 plus 2E dihasilkan Ba. Sedangkan di anodanya elektrodanya teroksidasi. Jadi Zn teroksidasi menghasilkan Zn2 plus 2E. Ya. Sekarang Anda amati, yaitu reaksi di anoda. Nah, saya lingkari. Reaksi di anoda, reaksi di anoda. Ya. Beda di elektroda saja. Ya, kalau yang atas elektrodanya iners, yang bawah adalah elektrodanya bukan iners. Oke, contoh berikutnya. Larutan FeSO4. Elektrodanya C, berarti iners. Ya, berarti jawabnya FeSO4 terion menghasilkan Fe2 plus SO4 2 min. Ya, karena elektrodanya iners dan kationnya adalah Fe, berarti akan reduksi. Fe2 plus 2E menghasilkan Fe. Reaksi di anodanya bagaimana? Seperti kemarin, karena elektrodanya iners, anionnya SO4, berarti tidak mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah air, berarti 2H2O akan teroksidasi menghasilkan 4H plus O2 plus 4E di anoda. Sekarang dengan larutan yang sama, sama-sama larutan FeSO4, tapi elektrodanya Ni. Ni berarti bukan iners. Maka yang beda nanti akan di reaksi di anoda, sama Fe2 plus SO4 2 min, ya, FeSO4. Reaksi di katodanya sama, berarti Fe2 plus 2E dihasilkan Fe. Sedangkan reaksi di anodana elektrodanya teroksidasi, berarti Ni teroksidasi menghasilkan Ni2 plus 2E. Ya, ini jadi bedanya di anoda. Sekali lagi,
bedanya di anoda. Anda cermati di anoda. Anda cermati di anoda. Nah, oke, contoh yang G. Larutan KMN4 dielektrolisis dengan Sn. Nah, sekarang Sn. Sn berarti bukan iners. Ya, bukan iners. Berarti KMNO4 K plus MnO4 min. Sedangkan katoda karena K plus adalah alkali maka tidak mengalami reduksi. Yang tereduksi adalah air. 2H2O plus 2E akan menghasilkan 2OH min plus H2. Sedangkan di anoda elektrodanya teroksidasi. Berarti Sn teroksidasi menghasilkan Sn2 plus 2E. Ya, lanjut. Ini masih terus contoh-contoh. Berikutnya adalah contoh yang H. Elektrolisis larutan AuCl3 dengan elektroda Au. Ya. Larutan AuCl3 dengan elektroda Au. Jawab. Oke. AuCl3 berarti terion menghasilkan Au3 plus 3Cl min. Oke. Kationnya, nah kationnya adalah Au, maka Au akan mengalami reduksi. Jadi di katoda, saya tulis di sini di katoda. Ini saya lingkari. Nah, saya lingkari dengan yang sama. Berarti ini Au. Nah, Au3 plus, saya balik reaksinya plus 3E menghasilkan Au. Saya balik. Di anoda siapa? Elektrodanya siapa? Au. Nah, berarti di anoda di sini adalah Au. Oh, sorry. Nah, biar Au teroksidasi menghasilkan anionnya. Berarti Au 3 plus 3E. Ya. Nah, saya beri tanda yang sama. Ya. Perhatikan. Au yang saya lingkari kuning sebagai elektroda, ya, ini akan terjadi oksidasi, mengalami oksidasi. Di anoda mengalami oksidasi menghasilkan anionnya, Sedangkan Au dari AuCl3, nah, Au dari AuCl3, ya, akan mengalami reduksi, ya, mengalami reduksi di sini. Saya beri tanda yang sama. Yang biru saya beri tanda biru. Berarti akan mengalami reduksi menghasilkan Au. Oke, paham? Nah, reaksi inilah yang disebut dengan reaksi penyepuan. Reaksi penyepuhan logam oleh logam lain. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Ya, saya berikan contoh. Ini contoh. Nah, ini adalah contoh. Saya ingin menyepuh logam seng dengan menggunakan emas. Saya menyepuh logam seng yang saya gambar dengan persegi ini adalah logam seng. Kemudian saya sepuh dengan emas yang saya lingkarani. Saya misalkan cincin, saya beri warna kuning. Ini adalah emas. Ya. Nah, larutan yang kita pakai karena kita ingin menyepuh seng dengan emas, maka larutan yang kita pakai adalah larutan emas, yaitu larutan Au. Apakah harus AuCl3? Tidak harus, tapi harus larutan Au. Boleh Au 2SO4 3 kali boleh. Kalau kita ingin menyepuh tembaga, ya harus menggunakan larutan tembaga. Tembaga apa saja? Saya ingin menyepuh besi dengan menggunakan tembaga. Ya maka larutan yang kita pakai larutan tembaga sulfat mungkin, tembaga klorida mungkin, dan seterusnya. Oke. Nah sekarang prosesnya bagaimana? Lihat reaksi yang tadi di atas, ya. Bahwa di katoda akan terbentuk Au. Ini terbentuk Au. Nah Au ini akan menempel di seng yang dilapisi atau disepuh. Ya. Jadi reaksi yang terjadi ini adalah yang kiri emas itu sebagai anoda.
Kalau karena anoda, maka kutubnya adalah negatif. Ingat, pada elektrolisis itu berlaku kenap. Ini berarti kutubnya negatif. Sedangkan yang seng kita sepuh, kutubnya adalah positif. Kutubnya positif. Ya, kutubnya positif. Jadi reaksi yang terjadi di anoda, ini sebagai anoda ya, anoda itu. Katoda, maaf, ini katoda. Nah, kenap, katodanya negatif. Nah, pada katoda terjadi reaksi reduksi ya, terjadi reaksi reduksi. Nah, katodanya terjadi reaksi katoda negatif ya, katodanya terjadi reaksi reduksi penangkapan elektron ya. Kemudian anodanya akan terjadi peristiwa mengalami oksidasi ya. Di anoda akan terjadi reaksi oksidasi, yaitu reaksi pelepasan elektron ya. Nah, yang mengalami AU dari elektroda ini berada di anoda, berarti sebagai kutub anodanya sebagai kenap ya, katoda negatif, anoda positif. Berarti anoda atau elektroda yang berasal dari elektroda AU ini ya, yang saya lingkari ini, itu adalah yang saya lingkari kuning, ini yang saya lingkari kuning, itu adalah sebagai anoda. Nah, anoda itu sebagai kutub positif ya, kenap. Katoda negatif, anoda positif. Berarti anodanya adalah positif. Ya, anodanya adalah positif. Nah, kalau begitu emasnya di sini, elektrodanya kan emas, elektrodanya emas, maka emas di sini berfungsi sebagai anoda. Berfungsi sebagai anoda. Kalau berfungsi sebagai anoda, berarti dia sebagai kutub positif. Saya ulangi. Ini saya coret. Emas di sini sebagai anoda. Anoda, kutubnya adalah positif. Ya, kutubnya adalah positif. Positif itu yang lebih panjang, lebih panjang. Nah, lebih panjang. Nah, ini positif. Sedangkan seng yang kita lapisi itu berfungsi sebagai katoda. Sehingga nanti akan terbentuk di katoda, akan terbentuk AU. Di sini sebagai katoda. Kalau katoda berarti kutubnya negatif. Tadi salah. Ini kutubnya berarti negatif. Nah, kutubnya negatif ya, kutubnya negatif. Karena berlaku istilah kenap ya, kenap. Nah, kenap itu adalah katodanya negatif, anodanya adalah positif ya. Ini istilah saja ya. Nah, saya ulangi. Nah, emas yang terbentuk di katoda ini akan menempel, jadi akan menempel di sini, sehingga seng itu nanti akan terlapisi oleh emas, terlapisi oleh emas. Jadi saya ulangi, kalau kita ingin menyepuh seng dengan menggunakan emas, kita menggunakan larutan AuCl3, maka emasnya atau elektrodanya adalah emas, itu kita hubungkan sebagai kutub positif, akan mengalami reaksi oksidasi ya. Sedangkan sengnya kita hubungkan sebagai kutub negatif, sengnya kita hubungkan dengan kutub negatif, dia akan mengalami reaksi reduksi. Yang mengalami reaksi reduksi bukan seng, yang mengalami reaksi reduksi adalah AU3+ yang berasal dari AuCl3. Dengan demikian kesimpulannya, kesimpulan. Nah, kesimpulan. Kalau kita ingin menyepuh, jadi yang pertama kesimpulan, logam. Nah, logam yang disepuh, disepuh sebagai kutub, logam yang disepuh sebagai kutub negatif. Sedangkan yang logam penyepuh, logam
penyepuh sebagai kutub positif. Larutan yang dipakai, nah ini larutannya sesuai dengan logam penyepuh. Nah, jadi jangan sampai kalau ingin menyepuh seng dengan menggunakan emas, menggunakan larutan timbal, ya tidak bisa. Kita ingin menyepuh besi dengan menggunakan krom, menggunakan larutan emas, ya tidak bisa. Kalau ingin menyepuh besi dengan menggunakan krom, ya kita menggunakan larutan krom, ya gitu. Oke, itulah tentang elektrolisis dengan elektroda bukan iners. Ya, saya harapkan anak-anak semuanya bisa membedakan antara elektrolisis dengan elektroda iners dan elektrolisis dengan elektroda bukan iners. Dan tugasnya ada 5, silakan dicoba dikerjakan dan nanti dikumpulkan pada petugas atau pada Bu Rohani yang sebagai pengumpul atau pekorektor tugas dari daring kimia. Saya akhiri sekian dari daring kali ini. Semoga anak-anakku semuanya bisa paham dan ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.